Pernah gak sih kalian di situasi ketika scroll sosial media, terus tiba-tiba ngerasa kayak, kok hidup orang-orang keren banget ya, kok aku gini-gini aja, dan somehow hal itu ngebikin kalian jadi ngerasa insecure, merasa tertinggal, dan bahkan membandingkan diri kalian dengan orang lain. Kalian juga mulai bertanya kepada diri kalian, sebenarnya aku ngapain aja sih selama ini? So hi everyone, welcome to my channel. Aku Sabrina dan terima kasih sudah mampir ke video aku. Semoga kalian bisa tonton videonya sampai habis dan video kali ini aku akan ngebahas terkait gimana cara aku bisa keluar dari siklus itu. Dan siapa tahu nanti teman-teman juga relate bisa komen di bawah. Mungkin kalian punya cara yang berbeda dalam mengatasi hal tersebut. Siklus yang aku alami pada saat itu adalah ketika aku scrolling social media, kemudian melihat suatu postingan dan aku mulai membandingkan diriku dengan orang lain. Sehingga aku mulai merasa insecure, mulai merasa tertinggal, dan akhirnya hal itu menjadi sebuah pressure bagi diri aku sendiri untuk mengejar ketertinggalan. Padahal aku masih belum tahu nih, apa sebenarnya yang harus aku kejar dan kenapa hal itu relevan buat aku. Sampai pada suatu saat ketika aku exchange di Australia, aku bertemu dengan satu student advisor. Dia bilang ke aku satu kalimat, yaitu don't be so hard on yourself. Satu kalimat doang tapi ngebikin aku mikir sampai aku balik ke dorm. Sampai akhirnya aku mulai refleksi dan looking back to my past, sebenarnya apa sih yang selama ini aku lakukan, dan aku mulai melihat apakah apa yang selama ini aku lakukan itu relevan untuk hidup aku dan relevan untuk tujuan yang ingin aku capai di hidup aku. Dari situ aku mulai menyadari bahwasanya selama ini aku hanya mengikuti standar orang lain atau standar society, yang mana banyak hal yang aku kejar dan aku lakukan, tapi ternyata hal-hal tersebut ada beberapa yang tidak relevan dengan tujuan yang ingin aku capai di hidup aku. Which is actually good karena akhirnya aku bisa experiencing a lot of things, tapi akhirnya hal itu ngebikin aku jadi hilang arah di kemudian hari. Sehingga sekarang aku mulai memutuskan untuk stop membandingkan diri aku dengan orang lain dan merasa tertinggal dengan orang lain, karena pada akhirnya jika aku terus-terusan comparing myself to others, aku tidak akan pernah merasa cukup terhadap apa yang aku lakukan untuk diriku sendiri dan untuk tujuanku ke depannya. Kemudian teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kalian sadari, yaitu yang pertama adalah sosial media itu adalah tempatnya orang selektif dalam memposting sesuatu. Jadi bisa jadi yang di-share adalah hal-hal baik atau hal-hal positif dan pencapaian-pencapaian mereka, tapi kita nggak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup mereka, apa yang sebenarnya terjadi di balik proses yang mereka lalui untuk mendapatkan apa yang sebenarnya mereka posting di situ. Sehingga aku sadar bahwasanya setiap orang itu pasti berproses dan proses dari masing-masing orang itu pasti berbeda. Karena again, setiap orang itu pasti punya goalsnya masing-masing. Sehingga aku ngerasa bahwasanya nggak apple to apple ketika aku mulai membandingkan diri aku dengan orang lain dan merasa tertinggal. Dan yang terakhir adalah aku menyadari bahwasanya there's always a reason why I am at this point of my life. Karena fase-fase inilah yang nantinya akan membawaku pada suatu momen yang mungkin tidak pernah aku sangka di hidup aku. Berangkat dari situasi itu, akhirnya aku mulai mencoba untuk lebih mengenal diriku sendiri. Yaitu yang pertama, aku mulai determining my goals dan mencari tahu apa sih sebenarnya yang aku inginkan di hidup aku dan apa sih sebenarnya yang ingin aku capai di hidup aku. Setelah itu barulah aku bisa menentukan step by step apa yang harus aku lakukan untuk mencapai apa yang ingin aku dapatkan di hidup aku nantinya. Dan yang kedua adalah aku mulai mencari tahu apa sih yang membuat aku unik dan apa sih yang spesial dari aku yang bisa nantinya aku kembangkan untuk mencapai tujuan hidup aku, sehingga aku tidak merasa hilang arah atau tidak merasa tertinggal ketika orang lain mencapai sesuatu, karena aku tahu aku sedang berproses untuk sesuatu yang ingin aku capai atau dapatkan di hidup aku. Selain itu, kita juga harus melakukan yang terbaik untuk setiap proses yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, and trust the process. So aku mulai shifting mindset di mana akhirnya aku menjadi kagum dan menjadikan orang itu sebagai inspirasiku untuk terus berproses dan melakukan yang terbaik di setiap proses yang aku lakukan. Dan yang terakhir adalah memanifestasikan apa yang kamu lihat untuk diri kamu sendiri. Guys, you are exactly where you are meant to be. So thank you for watching, dan bisa komen di bawah kalau misalkan kalian relate dengan video ini, dan boleh komen juga kira-kira aku harus bikin video tentang apa ya di next episode. Thank you, bye bye.